Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang neraka, hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Ini hadis terdapat pelajaran yang sangat menarik. Bentengi diri Anda dari neraka walaupun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Berapa harga setengah kurma? Yang jualan kurma ada nggak di sini? Setengah kurma itu para ulama hadis seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala sering menyebutkan bahwa semua kadang-kadang atau kebanyakan penyebutan jumlah bilangan dalam sebuah hadis la mafhuma lahu. Artinya tidak ada pembatasan dan pemahaman darinya. Bukan itu batasan terendah, bukan itu jumlah bilangan yang dituju, tetapi itu hanya sebagai penyebutan untuk menyebutkan minimalnya sesuatu. Jadi dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Bentengi diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Maksudnya walau hanya bersedekah dengan sedikit. Pelajaran menarik menyimpang dari tema kita adalah jangan pernah remehkan amalan yang dianggap remeh walau secuil. Mungkin itu adalah pintu yang paling lebar untuk Anda masuk ke dalam surga, ataupun itu adalah amalan yang paling dahsyat yang akan membentengi Anda dari api neraka. Jangan pernah remehkan walau cuma satu SMS pengajian Ustadz Sifulan ada di sini, mudah-mudahan bisa menghadirinya. Walau cuma itu, walau cuma mungkin harganya 250 perak rupiah. Jangan pernah remehkan amal kecil. Mungkin itu adalah pintu terlebar Anda masuk surga, atau amalan yang paling dahsyat di sisi Allah yang menghalangi Anda dari api neraka. Ini juga pembicaraan seperti ini menyadarkan kepada sebagian kita, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwasanya ingat, rubah cara berpikir kita, mindset kita rubah, yaitu bahwasanya bersedekah, berbuat baik, ringan tangan, bukan hanya untuk orang yang diluaskan rezekinya, bukan hanya untuk orang-orang yang kadang-kadang gajinya per bulan jutaan, puluhan juta, bukan. Saya juga bisa bersedekah. Bahkan semakin sulit kita kerjakan, ini perkara menarik, subhanallah, semakin sulit ibadah itu kita kerjakan, semakin kita kerjakan, semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Sulit orang mengeluarkan duit. Saya cuma punya 10.000, tapi saya ingin sedekah, saya keluarkan. Saya tidak tahu nanti makan apa. Gampang jawabannya, makan nasi, ya kan? Dia berspekulasi dengan Allah. Ya Allah, ini saya keluarkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, ayyus shadaqati a'zamu ajran, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Dan begini setiap muslim beramal selalu mencari yang paling perfeksionis dari pahala, jangan mau yang sekedarnya. Maka beliau menjawab, juhdun muqil, sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan sulit, terhimpit, sedikit harta, tetapi saya yakin Allah akan memberikan yang lebih baik di sisinya. Nih saya kasih,
itu yang lebih besar. Hilangkan persepsi, tata cara berpikir, mindset Anda bahwasanya bersedekah hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berpikir, jangan sedikit. Ada pelajaran menarik, Pak. Allah Subhanahu, ini pelajaran disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam kitab beliau Taysir Karimir Rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya bahwasanya Allah akan mensyukuri apa yang kalian kerjakan. Salah satu tafsirannya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, Allah tidak akan pernah meremehkan amal yang sedikit. Itu bentuk kesyukuran Allah terhadap hamba. Salah satu makna dari nama Allah Asy-Syakir. Lihat nih, yang hanya beramal tatkala, wah saya bukan orangnya deh yang mau bersedekah, silakan orang-orang kaya sana. Enggak. Lihat, ketika memahami nama Allah Asy-Syakir, yang maha berterima kasih, maha mensyukuri, salah satu makna dari Asy-Syakir adalah Allah akan mensyukuri, berterima kasih atas orang yang beramal meskipun sedikit. Lihat, makanya di dalam surat Ali Imran, di akhir surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan amalan-amalan orang-orang yang beriman walau sedikit. Itu makna daripada Asy-Syakir. Dan Bapak Ibu, saya tadi katakan lezat, indah tatkala orang-orang beribadah kepada Allah dalam keadaan sempit.